Ya, pemirsa Anda kembali menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam, di mana kita tadi sudah mendengarkan keterangan yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad selaku Wakil Ketua DPR RI bahwa memang revisi dari Undang-Undang Pilkada ini batal dilakukan sehingga untuk Pilkada di mana proses pendaftarannya akan mulai berlangsung 27 Agustus sampai dengan 29 Agustus ini menggunakan putusan MK. Kita kembali lanjutkan perbincangan, para narasumber juga masih bersama saya, ada Bang Ilham, Bang Ipang, kemudian juga dengan Prof. Hamdan Zulfa. Prof. Hamdan, mohon maaf tadi memutus keterangan. Mungkin bisa dilanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Hamdan, termasuk juga memberikan tanggapan terhadap yang disampaikan oleh Sufmi Dasko Ahmad tadi. Ada perkembangan terbaru di mana Sufmi Dasko Ahmad juga menjelaskan bahwa ada upaya untuk bisa taat terhadap konstitusi, kemudian juga melihat bahwa hal ini bisa mengubah konstelasi politik tanah air. Silakan Prof. Hamdan Zulfa. Iya, terima kasih. Jadi pernyataan tadi jelas keputusan resmi dari DPR untuk tidak mengesahkan hasil rapat panja Badan Legislasi DPR. Saya kira ini patut kita apresiasi. DPR mendengarkan suara rakyat dan protes yang berkembang di seluruh Indonesia. Saya kira ini jalan terbaik memang yang harus diambil oleh DPR, yaitu tidak melanjutkan untuk mengesahkan hasil balik itu ke rapat paripurna. Kemudian yang kedua, sekarang saya kira malam ini KPU harus menyelesaikan PKPU itu, tinggal mengubah saja pasal mengenai persyaratan itu sesuai dengan putusan MK. Putusan MK itu sudah sangat clear kok. Jadi draftnya disiapkan, selesai, ya tinggal dibawa nanti untuk dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah, tentu di Komisi 2 DPR. Kemudian segera secara formal dimasukkan dalam berita negara oleh di Kemenkumham. Jadi hanya proses formal, semua ini adalah proses formal karena tidak apapun konsultasi tidak bisa mengubah putusan Mahkamah Konstitusi yang dalam amarnya sangat clear. Jadi semua ini adalah prosedur formal saja. KPU menyiapkan saja draftnya agar segera nanti pada tanggal 27 bisa dilakukan pendaftaran calon kepala daerah seluruh Indonesia berdasarkan PKPU yang baru sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Saya kira gitu, Mbak Putri. Baik, Bang Ilham, ini begitu dinantikan PKPU dari KPU seperti disampaikan oleh Pak Sufmi Dasko Ahmad, juga tadi sempat menyinggung adalah bagaimana nanti menuangkan judicial review MA dan MK ini dalam PKPU. Kemudian nanti juga akan dilakukan konsultasi bersama dengan DPR, insya Allah pada hari Senin dilakukan. Pertimbangan-pertimbangan hal seperti ini apa kemudian juga yang menjadi titik penting bagi KPU, Bang Ilham? Harus tegas bahwa KPU harus menyadari bahwa mereka adalah lembaga yang mandiri, tidak bisa diintervensi, ya. Walaupun konsultasi ini adalah bagian dari tugas KPU bekerja sama dengan Komisi 2 DPR, dalam hal ini Komisi 2 gitu ya. Tetapi kemudian bahwa hal-hal yang perlu diakomodir seperti kata Prof. Hamdan tadi simpel sekali, putusan MK dimasukkan ke dalam draft peraturan KPU. Nah, konsultasi itu lebih kepada persoalan dua hal terkait dengan putusan MK nomor 60 dan putusan MK nomor 70 terkait dengan perubahan PKPU. Nah, saya mungkin agak khawatir kemudian ketika konsultasi nanti, kalau bisa jangan terlalu lama dan fokus pada dua masalah itu saja. Karena besoknya sudah dibuka pendaftaran pilkada di seluruh Indonesia. Nah, tentu harus ada acuan hukumnya. Kalau kemudian tidak ada, nah tentu ini akan merubah jadwal dan itu tentu akan berpengaruh terhadap pelanggaran undang-undang, karena undang-undang mengatakan bahwa 3 bulan sebelum hari H pendaftaran dibuka. Nah, inilah yang kemudian harus diperhatikan betul oleh KPU dan Komisi 2 dan DPR RI dan pemerintah, bahwa waktu ini sudah sangat mepet sekali. Nah, sehingga kalau bisa Sabtu atau mungkin tanpa melihat hari libur ya, konsultasi ini bisa dilakukan. Demikian. Baik, selanjutnya juga hal ini membawa implikasi apa terhadap koalisi-koalisi partai, termasuk juga yang kita tahu selama ini yang bikin heboh Kim Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus, Bang Ipang. Jadi putusan ini ketika sudah final dan mengikat ini akan ada banyak implikasi. Implikasinya adalah kotak kosong kemungkinan akan berkurang. Ini kan angin segar juga bagi demokrasi, karena demokrasi memungkinkan semua orang untuk masuk ke gelanggang. Ada istilahnya kontestasi, ada persaingan. Itu sejatinya demokrasi. Bagaimana mungkin kita berpikir orang tidak bisa masuk gelanggang? Sementara elektabilitasnya dominan, signifikan, bahkan bandwagon effect. Ada potensi kans menang, tapi nggak bisa masuk gelanggang karena threshold yang tinggi.
20 tadi kursi, 25 suara sah, kemudian sekarang jadi 7,5%. Artinya apa? Orang-orang terbaik yang disajikan dari grassroots, dari arus, dari kehendak pemilih, dari rakyat, memungkinkan mereka bisa bertarung, berkontestasi secara fair. Kalau mereka kalah di gelanggang pertarungan itu fair. Tapi kalau kemudian dia elektabilitasnya tinggi, punya modal racikan yang bagus, tiba-tiba dia menunggang popularitas yang sejatinya itu bersinar, ada potensi menang tidak bisa bertarung, kan itu musibah demokrasi. Nah dengan putusan MK ini, itu salah satunya menyelamatkan itu. Memberikan ruang yang begitu luar biasa, sajian menu yang begitu lengkap variannya kepada masyarakat. Sekarang selama ini partai menseleksi orangnya, kemudian dihadapkan di meja menu ini, kemudian disajikan kepada masyarakat untuk memilih dengan menu pilihan terbatas itu. Bayangkan orang ke Jakarta kalau hanya 2 pilihan, sementara dia ada pilihan yang lain. Nah ini akan itu yang menyelamatkan. Itu juga otomatis Anies akan bisa berlayar di Jakarta. Itu ada konsekuensinya. Dan konsekuensi yang lainnya adalah ya, mohon maaf, Kaisang nggak bisa bertarung di Pilkada Jawa Tengah. Itu konsekuensinya. Nah ini yang saya katakan bahwa sejatinya memang kita berharap demokrasi itu adalah memberikan ruang yang setara, equal, bukan ketidaksetaraan. Nah, Kim Indonesia Plus tentu mereka juga apakah akan tetap masih solid? Menurut saya itu tetap akan masih solid. Karena apa? Kim Plus di Jakarta, menurut dugaan saya memang ada risiko. Mereka pasti harusnya mendukung yang bakal menang dong. Nah sekarang ada Ridwan Kamil dengan Anies akan bersaing. Kemarin kan Ridwan Kamil dimungkinkan tidak akan bersaing dengan Anies karena Anies tidak berlayar. Artinya dianggap wassalam tutup buku. Tetapi ini tiba-tiba ada, inilah mukjizat mungkin ya, mungkin ada angin segar seperti ini. Akhirnya Ridwan Kamil akan berkontestasi. Dan Ridwan Kamil mengatakan dia juga putra terbaik. Dia anak wali kota, gubernur yang punya modal elektabilitas juga. Siap bersaing di Jakarta dengan Anies maupun tidak dengan Anies. Nah tinggal disiapkan saja. Rekam jejaknya, pengalamannya adu di Jakarta gitu. Nah ini yang kemudian akan membuat kita merasakan ini pesta golput teknis atau administratif maupun ideologis tidak terjadi. Karena apa? Karena orang dihadapkan dengan menu varian yang begitu banyak. Nah konsekuensi logis implikasi dari Kim Plus, apakah mereka akan bubar? Saya rasa enggak. Kayak PKS akan tetap, ya kan? Kayak PKB, Nasdem. Ada juga yang mengatakan, wah ini mereka kalau kalah mendukung Anies, Ridwan Kamil lebih baik dukung Anies. Tapi ada konsekuensi mungkin deal-deal politik. Itu biasa, kerjasama. Ada mutual understanding, saling menguntungkan. Mungkin ada harapan mereka bisa masuk ke koalisi Indonesia Maju. Tapi konsekuensinya harus masuk gerbong koalisi Indonesia Maju Plus. Itu kan biasa. Tapi kalau konstitusi yang tidak ditaati, tidak patuh kepada aturan konstitusi, itu yang sejatinya saya sebut dengan londo ireng gitu. Itu yang saya katakan wajar muazin kebangsaan seperti akademisi, mahasiswa, dosen, intelektual hari ini turun ke jalan. Itu adalah muazin kebangsaan mengingatkan presiden dan semua kita untuk taat patuh kepada aturan main konstitusi. Nah itulah sejatinya demokrasi. Maka kita fair, kita memberikan apresiasi, hormat. Angkat topi, kita bangga dengan DPR hari ini membatalkan revisi undang-undang rancang undang-undang pilkada ini. Itu artinya akan kembali ke putusan final yang mengikat tadi, yang langsung itu diterapkan. Dan terutama yang disampaikan tadi Pak Dasko, kita hormat, kita apresiasi, kita senang dengan putusan ini. Beliau mengalah. Saya nggak kebayang Mbak, mereka pulang hari ini mahasiswa, semua yang hari ini turun ke jalan, mereka tidak sia-sia untuk menjadi ini. Artinya yang saya khawatirkan itu saja. Ada darah yang tercecer yang selama ini pengalaman sebelumnya polisi kita dalam tanda petik kurang humanis gitu. Nah dengan putusan ini, dengan pidato atau konversi persnya Pak Dasko tadi, menurut saya ini sudah selesai, udah sejuk, dan politik kita kembali ada tiupan angin segar lah gitu. Nanti kita bicara lebih lanjut mengenai tiupan angin segar ini. Setelah jeda berikut ini, apakah Kabar Indonesia Malam akan segera kembali?